Proses pembuatan jembatan secara mesale yaitu masyarakat mengumpulkan kayu-kayu, tiang-tiang berukuran diameter 10 cm, kemudian dilakukan peruncingan seperti ini, peruncingan dengan jarak runcing sepanjang 50 cm. Mereka perlu ketajaman yang sangat lancip, sebab nanti akan saya jelaskan kenapa harus setajam ini tiang jembatan yang akan mereka gunakan. Peruncingan dilakukan secara bersama, secara kerjasama, secara mesale. Masyarakat bersama-sama ada dengan alat seperti ini, teknologi seperti ini teknik kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Jadi tiang itu disandarkan pada dua tiang berbentuk X sehingga akan menahan kayu itu agar tidak terputar ketika dilakukan penajaman menggunakan parang. Kemudian tiang yang sudah ditajamkan diangkat secara bersama-sama, secara bergotong royong menuju ke tempat pembuatan jembatan. Ini tempat pembuatan penajaman tiang tadi. Kemudian diangkut menuju ke jembatan. Tiang ini rupanya berat ya. Satu tiang ini beratnya sekitar 70 kiloan. Itu dipikul secara ramai-ramai. Ya, ini sudah ditajamkan. Kemudian ada sebuah kearifan lokal masyarakat. Mereka mengetahui rupanya cara menanam tiang di dasar sungai. Karena tidak segampang dan tidak semudah kelihatannya, kita akan menanamkan tiang di dalam air. Rupanya cara kerjanya itu tidak sama seperti menanam tiang di darat. Di dalam air memiliki kesulitan tersendiri, sehingga perlu teknik-teknik khusus agar tiang itu bisa tertanam dengan baik, dengan kedalaman tancapan itu sedalam 1 meter, sehingga tidak akan goyang lagi. Dengan teknik mereka menancapkan tiang itu menggunakan perahu, kemudian tiang itu digoyang-goyang oleh satu orang naik bergantungan di tiang tersebut, kemudian sambil menggoyang-goyangkan tiang itu ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang, sehingga secara otomatis goyangan tadi membongkar pasir di dasar sungai, sehingga tiang itu dapat masuk terus ke dalam sampai pada kedalaman 1 meter. Proses itu terus dilakukan secara bersama-sama, satu orang satu tiang, bahkan kadang 2 orang. Jadi 1 orang yang di bawah yang di perahu itu menggoyangkan tiang tersebut, kemudian 1 orang bergelantungan di tiang itu sebagai pemberat untuk menambah tekanan agar tiang bisa masuk secara mulus ke dalam dasar sungai. Ini terus dilakukan. Ada puluhan, ratusan tiang yang mereka tanam. Jadi kita bisa bayangkan tadi mereka kerja cukup banyak orang, sehingga ramai ini mereka sudah selesai mengerjakan pekerjaan jembatan ini di hari yang kedua ini, tanggal 28 Juni 2021. Jadi jembatan ini memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya sebuah budaya itu untuk dipertahankan. Budaya yang terjadi pada pembuatan jembatan ini adalah budaya mesale. Mesale tersebut adalah kegiatan gotong royong, kerjasama di dalam persaudaraan, bahu-membahu, saling bantu untuk membangun sebuah fasilitas publik. Jembatan ini berfungsi akan membantu masyarakat di persawahan daerah Pamona dan persawahan daerah Sangele, juga Tentena beserta Karamba di kedua sisi sungai, Karamba Tentena, Sangele, dan Karamba Pamona. Sehingga masyarakat mengatakan bahwa mengapa perlu mengangkat kembali atau mempertahankan budaya warisan nenek moyang, warisan turun-temurun, sebab warisan-warisan tersebut sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jembatan ini adalah salah satu bukti betapa mesale mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Jembatan ini tidak akan bisa terbangun, tidak bisa akan berdiri di sini tanpa budaya mesale tersebut. Jika 1-2 orang membangun ini tidak akan mampu. Ini sangat sulit pembuatan jembatan ini. Jembatan ini memang belum rampung, tapi walaupun sederhana, hanya menggunakan bambu dan tiang-tiang, tapi jembatan ini
berfungsi dengan baik. Ini kalau digoyang jembatan ini nggak goyang. Saya coba goyang ini tidak goyang. Inilah keberadaan jembatan yang melintasi Sungai Poso, sungai yang sangat indah. Ini dia. Ini mungkin suasana memang sudah agak gelap, agak sore, tapi inilah Sungai Poso dengan kejernihan airnya, dengan kealamiannya yang luar biasa. Sebab masyarakat di sekitaran sungai ini, di wilayah ini sangat menjaga sungai ini, sebab mereka tahu betul betapa sungai ini telah memberikan kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya Sangiele, Tentena, dan Pamona. Sehingga mereka merasa berkewajiban untuk membantu, menjaga, bahkan melestarikan sungai ini. Sehingga apabila akhir-akhir ini terdengar aksi-aksi unjuk rasa menentang kegiatan eksploitasi terhadap sungai, itu adalah panggilan dari hati masyarakat untuk menjaga sungai yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. Sungai ini telah ada jauh sebelum nenek moyang di masyarakat Antena ini ada. Sungai ini telah ada di sini dan telah memberikan, dan dalam keadaan alami hidup damai bersama masyarakat di sekitarnya. Sekian laporan dari saya.